وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بحق محمد وآله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Hadirin mukarramin wal mukarramin jamaah musalla Nuruddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, kita dalam kondisi iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan di dalam diri kita, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan berjuang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakannya. Bulan Rajab kita diberikan keberkahan oleh Allah dan usia kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kehadiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat pengharapan terbesar kita bahwa yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan al-maqalah as-sadisata asyrata. Masuki makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qila inna syahwata tusirul muluka abidan. Dikatakan bahwa sesungguhnya syahwat atau hawa nafsu di dalam diri manusia tusirul muluka abidan, itu bisa menjadikan raja-raja itu sebagai hamba. Jadi syahwat ini sangat dominan ya. Yang harus kita perhatikan bahwa ketika seseorang kemudian menuruti hawa nafsunya, menuruti syahwatnya, maka posisinya meski dia seorang raja akan berubah menjadi seorang hamba. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksudnya apa sih? Bahwa fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Karena sesungguhnya dijelaskan bahwa man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu, bahwa abdu, maka dia akan menjadi hambanya. Jadi orang kalau udah demen sama sesuatu pasti dilakoni. Kita demen banget. Demen sama apa, Pak? Hah? Batu. Demen sama batu, ya kan? Batu cincin ya, senang sama batu cincin ya. Kemudian yang namanya orang udah senang ya, suka sama batu, dimanapun itu digosok baik. Lagi ngobrol lah, ngobrol dia mau gosok lah ya. Sampai licin agak gede itu batu. Jadi ketika kita senang sama sesuatu, maka ya dijelaskan kita itu akan menjadi hambanya. Kita lagi pengen punya rumah umpama ya, ngejar target, kadang-kadang nggak peduli Pak. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, terus saya ngedudrun nyari duit, nyari dunia. Kenapa? Karena ngejar target. Makanya ketika kita pingin sesuatu, ada target yang kita kejar, maka pasti kita akan melakukan hal itu. Orang aja terus dia menggaul, orang makan cuek, pokoknya target Tuhan harus selesai. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena dasar syahwat kita, karena dasar kecintaan kita, kepinginan kita, maka kita akan jadi kulinya Pak. Kita akan jadi hambanya.
Orang-orang merasa poinnya Jumatan gitu kan, setengah 12 bahkan jam 11 sudah berangkat. Kalau dulu kan zaman beduk ya, sejam belum adzan, sejam belum belum Jumat udah dicabut aku. Kasih tahu bahwa Jumat sebentar lagi. Jadi kalau memang dia menjadi senang, suka, ya pasti akan jadi hamba, gitu ya. Kita senang sama perempuan, gitu kan? Zaman dulu tuh masih pada remaja, di mana kayak kita datengin? Ada Jepong, karena kita senang, suka. Ya. Di mana kita datengin? Kenapa? Karena kita resep. Makanya ketika kita menjadi senang, menjadi suka, secara otomatis kita menjadi hambanya, diperbudak oleh barang sesuatu yang kita inginkan tersebut. Apalagi sampai melalaikan diri kita jauh daripada ingat sama Allah Ta'ala ya. Tetapi sebaliknya dijelaskan bahwa was-sabru yusirul habida mulukan. Sedangkan sabar ya, yang ada di dalam diri setiap manusia itu yusirul abida mulukan, akan menjadikan seorang hamba itu mulukan, menjadi raja. Kalau kita sabar. Makanya ada pepatah menjelaskan bahwa as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu setiap amal-amal yang kita lakukan. Pegawaian apapun kalau kita dilakukan atas dasar nafsu, atas dasar buru-buru, kagak benar, kagak beres. Bangun rumah, gitu kan, pengennya buru-buru selesai, nebang pohon, ngalah rambutan, pengen buru-buru kelar. Pokoknya kagak benar deh. Apa yang kita lakukan karena buru-buru pasti nggak benar. Makanya kesabaran disebutkan bahwa kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kenapa dijelaskan bahwa li'annal 'abda bi sabrihi yanalu ma yurid, karena sesungguhnya bahwa seorang hamba karena proses kesabaran yang dia miliki akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua yang kita niatkan pasti akan kita dapat kalau kita sabar. Kita pengen punya motor baru, pokoknya sabar ke. Kita pengen apa, sabar. Nggak usah buru-buru, ada duit kumpulin dikit-dikit, lama-lama dia punya. Betul ya? Cari parkiran banyak. Bagian banyak ya bayar, bagaimana? Nggak milik. Jadi sabar. Bahkan nilai sabar itu luar biasa, Pak ya. Sabar itu pahalanya Allah sampaikan bil ghairi hisab. Enggak ada batasnya orang sabar, Pak. Pahala itu luar biasa. Jadi pahala yang terbesar itu adalah kesabaran. Cumanan langkah jarak orang yang sabar. Apalagi pengennya buru-buru, pengennya cepat-cepat ngaji, pengennya buru-buru selesai, gitu kan? Giliran ngobrol kayak nggak tahu dulu berapa nih? Sebulan, tahu-tahu udah malam, udah kok cepat gitu. Ya orang kesel kan begitu. Beda kalau ngaji mah ada lama momen sih. Bisa baru ceramah 15 menit ya rasanya udah 2 jam. Sabar ya. Jadi sabar itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Siapa orang yang berlaku sabar tersebut? Yang bahas sabar ini banyak. Ala taro ai ala yasilu ilmuka. Tidakkah kalian melihat? Ai ala yasilu ilmuka. Tidakkah pengetahuanmu setelah sampai ilmumu mengetahui kepada apa? Ila qissati sayyidinal karim ibnil karim, kepada kisah junjungan kita yang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia. Siapa? Dijelaskan bahwa Yusuf as-Shadiq, yaitu Nabi Yusuf yang orang yang benar.
ibni Yakub as-Sabur, anaknya orang yang mulia siapa? Nabi Yakub yang penyabar. Anaknya orang mulia siapa? Ibni Ishaq al-Khalil, anaknya Nabi Ishaq yang lemah lembut. Nabi Yusuf ini rentetan keturunan yang mulia. Sampai kepada siapa? Sampai kepada yang mulia, yaitu anaknya Nabi Ibrahim Khalilullah yang banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Jadi runut tuh ya. Jadi orang yang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana kisahnya Nabi Yusuf ketika manakala diuji kesabarannya dengan seorang perempuan gadis yang bernama Zulaikha? Tahu kisahnya, Pak? Hah? Nanti Zulaikha itu pada masanya luar biasa, kecantikan itu orang nomor 1. Kalau diadu sekarang, orang tercantik di dunia. Jadi Zulaikha. Siti Zulaikha itu istrinya raja dalam riwayat ya, bernama Kitfir Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu gelar raja yang ada di Mesir. Nabi Yusuf itu ditemui, Pak, diangkat anak oleh beliau, oleh raja Mesir itu, oleh Kitfir itu. Kenapa? Karena banyak anak yang lain itu diangkat oleh raja tersebut dijadikan anak. Tetapi karena Yusuf alaihissalam orang yang jujur, orang yang benar, kemudian juga bukan itu yang dilihat. Karena perempuan kan kalau melihat lawan jenis kan demen. Sama kayak laki, lihat sama perempuan juga demen, kan begitu. Parasnya Nabi Yusuf itu luar biasa, Pak. Parasnya, kegantengannya Nabi Yusuf luar biasa. Bagaimana kesabaran Nabi Yusuf digoda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siapa? Melalui Siti Zulaikha. Ditarik Nabi Yusuf di suatu ruangan. Gimana kalau kita ditarik perempuan cakep di dalam ruangan, Pak? Hah? Pak, Ditunduk kan, Pak? Karena Nabi Yusuf paham betul bahwa kondisinya Siti Zulaikha punya suami, Siti Zulaikha juga bukan muhrimnya, maka menolak, Pak. Nabi Yusuf akhirnya melarikan diri, tetapi ditarik oleh Siti Zulaikha. Akhirnya bajunya, pakaiannya robek bagian belakang. Tuh ya. Jadi yang robek bagian belakang. Begitu Kifir ini Raja Aziz datang melihat kondisi berdua, akhirnya apa? Karena melihat robek bagian belakang, akhirnya diadililah ya oleh seorang hakim, dicek. Kalau Yusuf ini pakaian bajunya robek bagian depan, berarti yang maksa adalah Nabi Yusuf. Karena perempuannya nggak mau, kan sobek depan, Pak. Tapi kalau sebaliknya, kalau bajunya yang robek bagian belakang, berarti yang mau adalah perempuannya. Setelah dicek, baju yang robek Nabi Yusuf adalah bagian belakang. Tuh, karena menghindari fitnah lain sebagainya, desas-desus berita yang ramai, Nabi Yusuf lah yang dipenjara. Orang istrinya raja. Akhirnya, Pak, ini nyampe berita, namanya berita. Para penguasa di Mesir itu istrinya dikumpulin, Pak, di suatu ruangan, disediakan makan, ada buah, ada pisau. Pengen tahu gitu kan, uji nih. Kenapa? Karena Siti Zulaikha dikabarkan bahwa sama pembantu sama anak angkat kok demen kan begitu. Biar tahu paras Nabi Yusuf itu bagaimana. Ketika buah itu sedang dipegang dan yang lainnya tangannya memegang pisau, Pak, itu deret, Pak, istri para penguasa-penguasa di Mesir itu. Dipanggilan Nabi Yusuf, suruh lewat doang, Pak. Saking takjubnya dengan Nabi Yusuf, itu yang lagi kupas buah, bukan buah yang dikupas, tapi tangannya yang dikupas. Enggak sadar ngelihat kalau Nabi Yusuf itu tampannya luar biasa. Pas Nabi Yusuf lewat masuk ke dalam lagi penjara, sadar baru kalau tangannya potong tuh, saking dahsyatnya, saking gantengnya Nabi Yusuf.
Sampai begitunya Pak. Makanya karena kesabaran yang luar biasa, akhirnya posisi Nabi Yusuf luar biasa ya riwayatnya. Kenapa? Karena akibat kesabaran. Coba kalau Nabi Yusuf kemudian terjerumus ke dalam perzinahan, ya ceritanya udah beda. Tetapi karena memang dijaga oleh Allah Taala, beliau adalah seorang nabi, maka Nabi Yusuf kemudian diselamatkan karena kesabaran, karena ketabahan, dan karena keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu menjadi cerminan contoh bahwa kesabaran yang kita lakukan itu akan membantu, akan menolong kita dalam berbagai hal. Ya, makanya di sini dijelaskan siapa yang suka, yang senang akan sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Tetapi kalau kita kemudian sabar, maka kesabaran itu yang akan menolong kita, menjadikan kita sebagai raja. Pokoknya sabar, insya Allah segala sesuatu itu kalau kita niatkan Bismillah Pak, maka apa yang kita niatkan itu akan kita capai, akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kesabaran kita, kerukunan kita, karena berkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pengen uji kita Pak, pengen uji. Karena kalau kita doa ya jangan melulu minta kaya mulu ya. Ya kita diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan, diberikan istiqomah ya, biar kita bisa ngaji, biar kita bisa ibadah, itu penting Pak. Kalau kemudian kita melaksanakan semua perintah Allah, apapun yang akan kita minta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berdoa, apa yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Karena kalaupun kita jadi kabulkan, berarti Allah Maha tahu kondisi kita. Mungkin karena kita banyak dosa, sehingga apa? Berkat doa kita nanti yaumul qiyamah, doa-doa yang kita panjatkan dulu waktu di dunia akan menghapus dosa-dosa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita istiqomah, kita bisa ngaji setiap malam Jumat, sehingga kita bisa ketemu sampai penutupan nih. Palingnya nanti tinggalan 3 atau 4 kali ya. Baru kita ketemu Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita panjang sampai ketemu bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.